Pelajaran 5 Bahasa Arab berjudul Asdiqai, teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita diberi kesehatan, kemudian diberi kemampuan untuk menjalankan semua aktivitas kita, baik di rumah maupun di lingkungan yang dekat rumah. Karena di musim-musim ini kita memang harus lebih bisa menjaga tentang kesehatan kita karena masih merebaknya wabah corona. Semoga kita dan keluarga kita semuanya dan orang-orang yang ada di seluruh dunia dihindarkan dari penyakit tersebut. Adik-adik sekalian yang saya banggakan dan yang saya sayangi, kali ini Pak Farid akan menyampaikan materi bahasa Arab yaitu berjudul Asdiqai. Pak Farid akan ke depan. Asdiqai. Kalian lihat buku bahasa Arabnya seperti ini. Buku bahasa Arab kelas 3. Halaman 57. Sudah siap ya di rumah? Halaman 57 dibuka bukunya. Baik. Kalau sudah, halaman 58. Kalau kita berjumpa tanpa adanya arti, kita mungkin agak kesulitan. Karena yang ada di buku adik-adik sekalian tanpa ada terjemah sama sekali. Kita bisa mengetahuinya ketika kita melihat kosakata yang ada di belakangnya. Ini ada, yaitu halaman 69. Baik, Pak Farid akan menerjemahkan satu persatu. Halaman 58. Saya beri tempat papan tulis biar bisa mempraktikkannya. Judulnya adalah Asdiqai. Asdiqai. Artinya adalah teman-temanku. Teman-temanku. Teman-temanku adalah banyak sekali. Di rumah kita juga mempunyai teman. Bisa dikatakan bapak, ibu, kakak, adik. Itu juga bisa dikatakan teman. Di lingkungan luar rumah kita, teman-teman kita banyak sekali juga termasuk tetangga kita. Ketika kita di luar rumah, misalkan di sekolah, maka di situ adalah teman-teman kita juga. Makanya kita akan merangkan teman-teman yang ada di sekolah sesuai di buku halaman 58. Paling atas ini ada gambar seorang siswa dan siswi di depan kelas. Ini dalam keadaan tidak ada wabah corona ya adik-adik. Jadi tidak pakai masker, masih bergerombol, masih biasa seperti hari-hari normal yang biasanya. Kita baca as-sodaqatu liqaul asdiqai. As-sodaqatu artinya adalah pertemanan. Pertemanan itu antar teman satu dengan yang lainnya, kemudian mengadakan saling komunikasi, ngobrol-ngobrol, membahas ilmu, membahas yang lainnya. Namanya adalah pertemanan. Kemudian liqaul asdiqai artinya adalah pertemuan pertemanan. Jadi ketika dibahasakan secara keseluruhannya adalah pertemuan untuk pertemanan. Seperti halnya kita di sekolah, ada bapak atau ibu guru, ada anak-anak siswa maupun siswi di satu kelas untuk membahas pelajaran tertentu, maka dinamakan adalah pertemanan di dalam kelas. Ada gambarnya ya di sini. As-sodaqatu liqaul asdiqa. Kemudian nomor 2 bawahnya kalian lihat
fil madrasati asdiqaun. Fil madrasati artinya adalah di sekolah. Asdiqau artinya adalah teman-teman. Kalau kita bahasakan Indonesia berarti di MI Kresna ada teman-teman. Teman-teman ada yang satu kelas, ada yang beda kelas, ada yang tingkatan di bawah kelas kita, ada yang di atas kelas kita. Baik kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa diterima ya? Mudah. Pokoknya dalam hati kita harus kita terapkan bahasa Arab sangat mudah. Itu harus ada ditanamkan di hati kita. Biar kita terbawa mudah dan cinta kepada bahasa Arab. Kemudian nomor 3 adalah fil fasli asdiqaun. Ini ada gambarnya ya. Ini teman-teman putra-putri berkumpul di lapangan. Tulisannya fil fasli asdiqaun. Fil fasli adalah artinya di dalam kelas juga ada teman-teman. Di luar ada teman, di dalam ada teman, ceria. Tapi coba kalau bayangkan kita sekarang ini di rumah, kita tidak boleh keluar, bukan berarti tidak boleh berteman ya, tapi karena untuk memutus rantai wabah corona tersebut, biar kita lebih sehat, insya Allah untuk di kemudian hari keadaan sudah normal, insya Allah kita juga akan bertemu seperti hari-hari normal biasanya. Bawahnya ada kata-kata, gambarnya anak ya, ana Salmanu. Anak itu artinya adalah saya, anak. Seperti lagu man ana itu, siapa saya, siapa saya. Itu pernyataan. Jadi pernyataan yang butuh kita angan-angan. Siapa sih saya? Saya adalah seorang siswa. Saya adalah seorang murid yang pandai. Itu untuk menanyakan, menyatakan diri kita, jati diri kita seperti apa. Maka ada lagu yang namanya man ana. Seperti ini juga. Nomor 4, hadza Salmanu huwa tilmidun. Ini adalah Salman, dia seorang siswa. Kalau di pondok berarti dia seorang santri. Siapa Salman? Salman adalah seorang santri yang mahirun jiddan fi ilmihi. Dia sangat mempunyai ilmu dalam bidangnya. Seperti itu. Kemudian bawahnya ana Muhammadun. Saya Muhammad. Saya mempunyai nama Muhammad. Bawahnya nomor 5, hada Muhammadun huwa tilmidun. Ini adalah Muhammad. Dia seorang siswa. Dia seorang murid. Dia seorang santri. Boleh. Dia seorang mahasiswa misalkan. Juga boleh. Seperti itu. Jadi kita menerapkan sesuai tempatnya. Kalau di sini biasanya umumnya tilmidun, siswa ya tilmidun saja. Seperti itu. Kemudian bawahnya ada gambar perempuan. Ana Fatimatu. Saya adalah Fatimah. Fatimah itu umumnya adalah namanya perempuan. Apakah ada Pak namanya Fatimah tapi jenis kelaminnya laki-laki? Saya tidak tahu. Apabila dijadikan nama seorang laki-laki, apakah boleh? Ya terserah yang memberikan nama, monggo-monggo terserah. Nomor 6, hadhihi Fatimatu hiya tilmidatun. Ini adalah Fatimah. Dia seorang santriwati. Dia seorang siswi. Dia seorang murid perempuan. Kemudian bawahnya ada gambar juga perempuan, tapi beda namanya. Ana Aisyatu, saya Aisyah. Hadhihi, ini pernyataannya, hadhihi Aisyatu hiya tilmidatun. Ini adalah Aisyah. Aisyah seorang siswi. Aisyah seorang murid perempuan. Bisa diterima ya? Biasanya kalau Pak Farid di pertemuan saya sudah hafalan. Tapi karena musim seperti ini mau hafalan tatap muka sangat kesulitan ya untuk menugaskan seperti itu. Jadi tugasnya nanti tertulis saja.
Kemudian nomor 8, Salmanu wa Muhammadun wa Fatimatu wa Aisyatu hum asdiqai. Diterangkan di sini Salman, Muhammad dan Fatimah dan Aisyah mereka adalah teman-temanku. Adik-adik di rumah juga punya teman-teman? Tentu punya. Coba bayangkan kalau kita tidak punya teman, sangat hampa. Kita itu manusia sosial, mau melaksanakan, mau membutuhkan apa, tidak mungkin kalau kita akan sendiri. Contohnya, kita mau naik sepeda. Sepeda itu yang buat siapa? Sepeda pasti ada rodanya. Yang menciptakan roda siapa? Yang membuat roda siapa? Jadi saling membutuhkan karena kita manusia sosial. Makanya kalau di sini adik-adik sekalian mengetahuinya ada teman-teman yang sangat ceria dan kumpul. Ini menunjukkan adalah asdiqai, liqaul asdiqa, pertemanan. Bisa diterima ya? Alhamdulillah, semoga bisa. Kemudian bawahnya ada percakapan, nanti adik-adik bisa mempelajari di rumah. Kalau belum mengetahui kosakatanya, ini bisa dilihat di halaman 69. Artinya ada. Tugasnya adalah adik-adik mencatat halaman 60, man hadza, kemudian hadhihi, hadza tilmidun, ismuhu, masmuhu, ismu Salman, dan sampai seterusnya, ditulis di buku tulis. Tidak usah digambar, urut. Komunikasi, misalkan bapak guru ditulis man hadza, tanya jawab. Setelah itu artinya di bawahnya. Kalau man itu, man dan ma beda, nggih. Man dan ma itu beda. Kalau ma ini menanyakan, sama-sama menanyakan sesuatu. Tapi kalau man adalah siapa? Menanyakan seseorang yang mempunyai akal atau orang. Kalau ma adalah menanyakan sesuatu yang tidak mempunyai akal. Contoh, ada orang tanya kepada saya, Pak, apa namamu? Tidak pantas. Pak, siapa namamu? Kalau kita tanya, ini siapa namanya? Nggak mungkin, masa ini siapa? Cocoknya kan, ini apa namanya? Pakai apa, bukan siapa. Karena apa? Spidol ini tidak mempunyai akal. Tetapi ketika orang tanya pada saya mempunyai akal, berarti tanya adalah, Pak, siapa namamu? Siapa panjenengan? Kalau tanya dengan kata-kata yang tidak mempunyai akal, Pak, apa namamu? Atau kue sopo, atau kue opo dan sopo. Lek sopo tinggi wong sing mempunyai akal, kalau opo adalah orang yang tidak atau benda yang tidak mempunyai akal. Di sini kan ada man. Berarti man hadza, siapa ini? Ini Pak Guru. Masmuhu, apa namanya? Atau namanya itu siapa? Pakai ma. Nah, bisa dibedakan ya antara man dan ma. Udah. Kalian pelajari, dicatat tugasnya ya. Halaman 60, 61 sampai 65. Masya Allah, banyak sekali. Enggak apa-apalah. Nanti ditulis di buku tulis, nggih. Kemudian diartikan. Mungkin dari Pak Farid cukup sekian. Tugasnya itu saja. Semoga kita diberi kesehatan lahir maupun batin, dan tidak lupa kita tetap menjaga 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan cuci tangan. Dari Pak Farid cukup sekian. Semoga kita diberi kesehatan dan ilmu yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.